The Bluetooth device is connected successfully. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali Bu Feni lihat wajah-wajahnya masih semangat. Dan siang-siang masih semangat, alhamdulillah. Bu Feni cek dulu ulangan IPA sudah dikerjakan apa belum? Sudah. Alhamdulillah. Yang untuk istilah tulis? Oh, udah. Soal isian ya, satu ya. Ada satu. Oke, sip. Itu untuk melengkapi nilai pilihan gandanya. Kalau ditulis semua itu nilainya 70. Kalau ditambah isian, ya kan suruh nyebutkan 3 ya. Nah itu nanti jadi totalnya 100 kalau terisi semuanya. Ya, semoga hasilnya baik ya. Amin. Oke, baik anak-anakku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, mari kita mulai pendalaman materi IPA. Assalamualaikum, Bu. Ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Waalaikumsalam. Ya, baca surat Al-Fatihah sendiri ya. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Nah, anak hari ini nanti siang ini kita akan beralih. Kalau biasanya kita masih terpaut dengan yang diajarkan di jam reguler, kita bahas kembali di pendalaman materi. Hari ini kita akan review materi-materi yang sudah dipelajari anak-anak di kelas sebelumnya ya. Ada yang sudah pernah kenal dengan sumber daya alam? Udah. Apa itu sumber daya alam? Daya alam itu kayak matahari, habis itu air. Matahari, Udara. Udara. Tanah. Apa sih? Memanfaatkan manusia yang berguna untuk memenuhi kebutuhan. Angin. Sesuatu yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi Boleh. kebutuhannya. Angin termasuk ya. Hewan dan tumbuhan masuk nggak? Masuk. Masuk. Nah, hari ini kita akan review itu dulu ya. Jadi nanti Bu Feni akan tampilkan kuisis yang modelnya pelajaran ya, seperti biasanya itu. Nah, di sela-sela setelah anak-anak menjawab, nanti langsung kita bahas ya. Sekalian kita tulis, sekalian kita bahas. Oke, siap ya? Dalam. Dalam nah. Kan namanya kalau di luar bumi itu juga seperti Oke, nanti kita akan cari tahu ya sumber daya alam kalau di luar bumi itu bagaimana Bu. Nah, yang dimaksud di luar bumi itu seperti apa? Nanti kita akan bahas ya. Terima kasih Nafis. Oke, Bu Feni akan kirim linknya dulu ya. Bentar. Coba dulu, ini insya Allah mudah ya. Jadi nanti kita Bu Feni sambil menjelaskan, anak-anak kerjakan. Bu Feni jelaskan lagi, anak-anak kerjakan. Seperti itu. Jadi dapat dua-duanya ya. Oke, sampun sudah terlihat? Sudah. Linknya? Sudah. Sudah, Reng. Oke, yang belum silakan dilihat di kolom chat. Coba. Oke, kalau aku masuk Bu. Bentar Bu, oh ya. Enggak apa-apa. Bu Feni nanti matikan videonya ya. Bu Feni matikan videonya. Bu Feni cek no enggak mulai. Insya Allah kalau pesertanya sedikit ini bisa cepat masuk. Nah, udah. Enggak apa-apa. Silakan masuk dulu. Alfa, bagaimana? Ada kesulitan masuk?
10, pokoknya totalnya 18 yang gabung dengan kita. Ya kamunya coba. Misalnya, untuk pendalaman materi temanya sumber daya alam. Nah, apa saja yang ada di sini akan kita mulai ya. Kenapa nak? Kalau udah biru. Udah dibaca. Oke, sudah dibaca. Oke, baik, mari kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, kita akan belajar tentang sumber daya alam. Apa saja yang ada di pokok bahasan sumber daya alam? Ini akan kajikan ini dalam bentuk pertanyaan. Nah, kita jawab, terus kita akan diskusikan ya. Nomor 1, ya. Yang ditanyakan adalah pengertian sumber daya alam. Oke, siapa yang benar? Aku, saya benar. Oke, apa jawabannya? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. pinter. Segala sesuatu yang berasal dari alam. Alam itu ada di mana? Yang ada di sekitar kita. Bumi. Kalau pertanyaannya bisa di luar bumi bagaimana, Bu? Kita lihat dulu alam semesta. Nah, yang sumber daya alamnya yang dimanfaatkan oleh manusia yang seperti apa? Jadi ya, contohnya sumber daya alam yang ada di sekitar kita apa tadi? Air, angin, matahari, hewan dan tumbuhan. Ada tanah, ada air, udara, itu juga termasuk sumber daya alam. Oke, pintar. Pertanyaan Mas mau lolos. Satu orang nggak jawab siapa ya? Bu Feni ya? Iya. Bisa Bu Feni dihitung ya? Ya bukan. Ya Bu Feni. Oh, pesertanya ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Kalau pengertian kita lanjutkan. Mas Alfa, misalnya belum masuk. Sumber daya alam terdiri atas. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam terdiri atas. Sumber daya alam yang diperbarui. Yang mana ya? Pengelompokannya yang apa ya? Sumber daya alam terdiri atas hayati. Ini kayaknya. Udah kok. Hayati dan non hayati. Ya Allah. Pilihnya cuma satu. Ini pilihnya boleh lebih dari satu ya. Nah, ini yang jawab sumber daya alam hayati 8 orang, sumber daya alam non hayati 4 orang. Ada yang jawab sumber daya alam diperbarui dan sumber daya alam tidak diperbarui. Nah, sekarang kalau berdasarkan jenisnya, sumber daya alam itu dibedakan jadi 2, hayati dan non hayati. Kalau sumber daya alam dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui itu berdasarkan apa? Sifatnya. Kan dia bisa diperbanyak. Ada yang habis sekali pakai habis, ya. Contoh sumber daya alam hayati, ya coba. Apa saja contoh sumber daya hayati? Hewan, tumbuhan. Oke. Kalau air gitu. Bagaimana? Air bukan non hayati. Oh, non hayati. Hayati itu berarti dari makhluk Hidup. ya, kuncinya. Baik, kita lanjutkan. Waspada ya, bisa jadi jawabannya lebih dari 1. Contoh sumber daya alam hayati adalah Contoh sumber daya alam hayati. hewan berarti. Terima kasih Mas Alfa, sabar ya nulis ya. Kucing itu. Nggak apa-apa. Masa kucing sih?
Enam, lima, Dua, satu. Loh, kan namanya nyalain aku. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup. Oke, posisi pertama masih Andika, yang kedua Noval. Oke. Nah, sapi ada 12 yang jawab. Oke, kemudian apa lagi nih? Mawar kucing. Mawar. Contoh sumber daya alam non hayati. Kemarin kucing bisa dimakan ya, Nak ya? Gua mau. Sudah 14 yang jawab. Lagi? Ya. 4, 3, 2, 1. Oke, bagaimana? Benar? Yang non hayati berarti selain makhluk hidup. Udara, tanah, sinar matahari. Pintar. Sip. Nah, ini masih ada yang jawab satu, ini apa ini? Yang jawab Iya, ada kurang satu satu. orang yang jawab apa ini? Pilihan nomor Udara, satu. tanah, kurang tanah. Oke, yang lainnya sudah benar. Oke, hati-hati ya. Kalau non hayati berarti yang bukan dari makhluk hidup. Oh, ada yang jawab kambing tadi ya. Kambing itu makhluk hidup ya. Kambing. Hati-hati. Next. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam Berdasarkan sifatnya sekarang. Sifatnya, sumber daya alam dapat diperbarui dan tidak dapat Kalau sifatnya tadi berdasarkan jenisnya. kurang. Oh, pintar langsung sigap jawabnya. Oke. Salah pencet aku. Ada jawabannya. Salah pencet. Ada sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam Pintar. Iya. Maksudnya Kurang sumber daya satu. alamnya dapat diperbarui. Ngelek ya di bukunya. Oh. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah air, hewan, tumbuhan. Apa yang dapat diperbarui? Yang dapat diperbarui mah. Ya wis ya, tumbuhan kata jawab ya. Oke. Oh bener kan tumbuhan. Apa saja contohnya? Ya tiga-tiganya air, hewan, tumbuhan. Apa contohnya? Bu? Oh salah, yang salah yang mana? Nah ini semuanya ya air. Bener. Bisa nggak air itu diperbarui? Bisa. Bisa. Melalui proses apa ini? Ini yang proses kali ini. waduk. Waduk. Air di waduk, kemudian menguap jadi awan, hujan lagi, turun ke waduk lagi. Apa itu namanya? Daur Daur hidup air. Iya. Nggak pernah dengar. Daur air ya. Siklus hujan itu loh nak. Nah proses terjadinya hujan sama dengan proses memperbarui air ya. Oke, hewan jelas, hewan bisa dikembangbiakkan jadi banyak. Tumbuhan juga demikian. Kita lanjutkan. Ada yang ditanyakan dulu sampai di sini? Tidak. Betul? Betul. Oke, kita lanjutkan. Tidak dapat diperbarui udara. Daya alam yang tidak dapat diperbarui. Alam. Hati-hati, bisa lebih dari satu, bisa lebih dari dua. Ya. Aku nge-lag bu. Bu kok fisikku error bu? Posisinya error. Kalau out nah, apa Isi terlalu kanan ya. Dia udah apa lah. Sampun?
Oke. Sampun. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui berarti bahan-bahan yang jumlahnya terbatas. Nah, kalau sudah habis nggak bisa lagi. Sinar matahari kan banyak ya. Oke, tumbuhan juga bisa dikembangbiakan. Nah, yang nggak bisa minyak bumi, batu bara, gas alam. Proses membuatnya juga perlu jutaan tahun ya. Jadi kita harus berhemat bahan bakar ya. Sudah jelas ya bedanya diperbarui dan tidak diperbarui, nggih? Sudah. Oke, kita lanjutkan. Nah, sumber daya alam yang dapat digunakan langsung tanpa diolah terlebih dahulu adalah Allah. Langsung keluar jawabannya, tak? Iya benar. Perjuangan. Apa ini yang bisa langsung digunakan tanpa Ya, headset rusak ini. Kok headsetnya rusak apa nih? Orang rusak. Terus satu. Dua cara yang dapat dilakukan untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam adalah, ya Allah, susah banget. Bu, aku error Bu, harus exit dulu Bu. Oh iya, exit dulu nak, Nafis jawab menghemat sumber daya alam. Saya harus masuk Iya, lagi. disuruh dua. Internetnya nggak apa-apa. Please check your internet connection entah koneksinya rusak dah. Wah, bagus-bagus deh. Jawabannya keren. Nggak bisa kok. Oh, ternyata bisa nak di sini pakai soal isian itu bisa. Ayo bisa, yuk. Ayo bisa. Kurang 100. Sudah Mas. Oh kurang. Dah. Ayo bisa, ayo bisa, ayo bisa, ayo bisa. Resume atep. Ayo, ini soal berapa? Yang dua aja dulu. Budaya alam adalah Dan 13 yang jawab. sumber daya alam dapat dilakukan untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam adalah Satu kali. Air itu air Kalau di layar komputermu kelihatan apa? Jawabanmu saja. Iya. Dipelihara. Ayo, aku mana? Supaya jaga ketersediaan alam. Membuang-buang air. Oke. Alivio, mengurangi penggunaan mobil. Menggunakan dengan bijak. Oh, ini kaitannya dengan bahan bakar ya, menghemat bahan bakar. Jabalar menghemat sumber daya alam. Kalau tidak digunakan, dimatikan saja. Oke, bagus. Tidak boros menggunakan SDA, tidak membuang-buang air. Fatia, ini dari jawabannya India ya. Jawabannya Fatia dipakai dengan baik. Kalau jawabannya Alfa apa?
Ya, penangkaran itu hewan-hewan tertentu yang karena manusia dalam yang luas ditangkarkan di kembang biakan. Ada lagi yang namanya reboisasi. Apa itu reboisasi? Ditanamkan solusi. Oke. Nah, Sekarang terakhir. Oh, terakhir. Kegiatan manusia yang dapat mengganggu ketersediaan sumber daya alam adalah Kegiatan apa ini? membuat liar. Kesediaan sumber daya alam. Ilegal. Penangkaran hewan, membuat liar, reboisasi, ilegal. Penangkaran hewan, bukan ya? Ya, masih supit. Yeay, benar. Mengganggu. Benar. Kebalikan dari saranmu tadi. Kebalikan dari saranmu, jadi dia boros terus habis itu dia membuang sumber daya alam. Yang illegal logging itu penebangan liar. Atau yang Kalimantan itu ada ya bakaran lahan, ladang benda. Nah itu sangat merugikan. Ya, perburuan liar. Kalau penangkaran hewan itu hewan tentu seperti buaya itu ya. Buaya itu bisa dimanfaatkan secara ekonomis ya kulitnya, tapi untuk menjaga populasinya tetap seimbang dibuatkan tempat khusus. Jadi kulitnya buaya dimanfaatkan, tetapi ada usaha untuk pelestarian, itu namanya proses penangkaran seperti itu ya. Itu dimanfaatkan jadi apa, Bu? Apanya kulit buaya itu kan? Itu tas sepatu itu yang mahal-mahal ya, tapi bukan ini pesan sih sebaiknya tidak ya, karena paling enggak kita bisa melestarikan ya, jangan sampai seperti itu ya. Oke. Nah itu tentang pembahasan kita tentang sumber daya alam. Oke, di posisi pertama ini kita lihat ya, ada Nafi, selamat ya Wilis. Oke. Yang kedua ada Dika, yang ketiga Fatia. Oke, silakan dilihat posisinya ada di berapa. Ini beda dikit-dikit ini. Kalau semua tahu jawabannya hanya cepat kliknya tadi ya. Ya ada Nabila, Naufal, Alivio, Nindia. Akhirnya ada di bawah ya, yang X tadi. Ada beberapa nomor yang ada yang pilihannya kurang satu gitu ya. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Oke, oh ini Lufian Sofa nggak jadi ngerjakan ya tadi ya. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lihat laporannya. Cek laporannya. Semoga bisa ya. Bentar. Nah ini, nah kalau Bu Feni habis kasih kuisis ke anak-anak, posisinya seperti ini. Nilainya nanti yang diambil dari sini. Nah, kelihatan ya di layar ya? Kelihatan. Oke, Nafis ini ya, posisinya seperti ini. Terus kalau kita mau lihat ini dari pertanyaannya. Nah ini nomor 1 yang jawab ini 94%. Nah ini semua jawab. Nah, ini kelihatan per soal ada jawab. Oke, baik itu ya. Terima kasih. Nah, yes. Nah sekilas tadi tentang pembahasan materi sumber daya alam. Masih ada yang perlu ditanyakan? Ini review saja ya, anak-anak pasti masih pelajaran kelas berapa? Sumber daya alam? 4. Kelas 4 ya. Alhamdulillah masih. Oh dari kelas 3 juga ya. Memang masih terkait. Baik, kalau kita lanjutkan pembahasannya, silakan dibuka modulnya nak, yang ini. Biar sekarang ketulis. Nah.
Maaf yang nggak ada itu Naura ya, di room ini ya. Harusnya ada Naura ya. Naura tapi sekolah masuk waktu Zoom, waktu Zoom pelajaran. Mboten. Enggak. Oh, hari ini nggak masuk ya? Iya. Pun silakan dicoba dulu. Sumber daya alam hayati itu yang berasal dari makhluk hidup. Ya, meskipun nanti ayamnya itu digoreng crispy, dimasak sop atau apa, tetap kan asalnya dari makhluk hidup. Nah, sedangkan yang non hayati itu kita punya ciri-ciri makhluk hidup. Contohnya udara. Nah, kita tahu nggak butuh berkembang biak, nggak butuh makan, nggak butuh bernafas seperti itu. Itu ya, Sis ya. Oke, terima kasih. Oke, silakan. Anak adik udah selesai. Tema berapa? Oke, halaman 68 Mas Afan. Aku masih belum. Enggak apa-apa. Iya 68 yuk. Halaman 68 ya. Nomor 1 sampai 10. Ini kita bahas setelah ini. Belum selesai tadi. Sumber daya alam yang berkaitan erat dengan lingkungan. Sampun Mas Afan sudah ketemu? Oke. Teknologi itu memanfaatkan makhluk hidup lain pada proses pengolahannya. Contohnya kalau misalkan tempe butuh apa? Butuh ragi, ya toh? Kalau keju butuh bakteri. Nah, seperti itu. Coba dicari yang mirip-mirip itu. Nah, itu yang ditanyakan, kecuali yang bukan. Yang proses pembuatannya tidak memerlukan bakteri, tidak memerlukan ragi, tidak ada proses fermentasi. Itu proses pengolahan makanan yang melibatkan makhluk hidup lain seperti bakteri, ragi, gitu ya. Nah, ada proses fermentasinya, nak. Kayak Yakult kan? Iya, benar. Yang rasanya kecut itu ya, yogurt itu. Nah, seperti itu. Bioteknologi, bionya makhluk hidup. Teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup. Ya. Oke, sampun. Sampun. Daya alam ialah Segala apa ini? sesuatu yang berasal dari alam. Pinter. Segala sesuatu yang berasal dari alam. Dedek, supaya ini horor ini lo lihat wajah. Jadi wajah kucing. Alivio, Dok. Alivio, ini lo. Berdasarkan sifatnya. Nah, sekarang sifatnya bukan jenisnya lo. Sifatnya yang mana? Sumber daya alam ya dapat diperbarui. Makanan, benang wol itu dari domba itu ya. Daging, kayu termasuk dalam sumber daya alam Hayati dan dapat diperbarui. dan dapat diperbarui. Sekali ya, semuanya dari makhluk. Nomor 3C ya. Nomor 4. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui ialah Air. daur air. Ya. Oke, nomor 5. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui bersifat Dapat lagi dan tidak dapat kembali lagi. Itulah arti dari tidak dapat diperbarui. Jawabannya yang B. Oke. Mas Alfa, sampun? Oke, sudah. Yang lain sudah ya. Sampai dengan nomor 5, sampun? Oke, nomor 6. Jika suatu lingkungan sungai rusak dan tercemar, maka sungai yang tidak akan terganggu ialah yang mana yang nggak terganggu? Udara. Kenapa? Udara. Karena tidak tercemar.
Oke, tidak ikut tercemar. Oke, ikan berada di dalam lingkungan Bu, kalau sungai ya. pohon tercemar ya, Bu? Pohon bagaimana? Ikut tercemar apa enggak? Tapi karena terkena air yang Terkena dampaknya ya, mungkin dari airnya. Jadi ikut tercemar. Kalau udara, tapi kan kalau misalnya tercemar terkena sampah kan udaranya Iya. kan juga bau. itu juga masuk pencemaran ya. Ini yang difokuskan pada lingkungan sungainya ya. Oke, baik. Jawabannya berarti yang C ya. Oke. Nomor 7. Sumber daya alam sangat berkaitan erat dengan lingkungan karena apa alasannya? Sumber daya alam terbuat dari lingkungan. Sumber daya alam berada di lingkungan ataukah sumber daya alam terbuat dari lingkungan? Berada di lingkungan. Sumber daya alam berada di lingkungan. Yang D. Nah, ini pilihan nih. Sumber daya alam membentuk lingkungan. Tadi pengertiannya sumber daya alam apa? Sumber Segala sesuatu yang berada berasal dari alam. berasal dari alam. Maka jawabannya yang mana ini yang paling tepat? A. Oke, boleh. Ya, silakan. Jawabannya yang A. Boleh dibetulkan dulu. Nah, ini masih latihan, oke? Sekarang kita lanjutkan nomor 8. Jika suatu sumber daya alam tidak dapat dimanfaatkan secara langsung, sumber daya alam tersebut harus Diolah dulu. Diolah terlebih dahulu. Oke, bagus sekali. Diolah terlebih dahulu, ya, harus melalui proses. Nah, kalau misalkan tadi katanya Nafis ayam ini yang memanfaatkan ayam nih, ayamnya nggak bisa langsung ya, dimanfaatkan langsung ya, horor ya, harus diproses, dimanfaatkan. Ayam hidup-hidup langsung. Iya, masa kita sama kayak harimau, ya. Nomor 9, agar kayu dapat bertahan lama harus dilakukan Pengawetan. pengawetan. Ayo siapa yang sering bantu ayahnya misalkan lagi buat lemari atau buat apa gitu ya, kalau kayu diawetkan kenapa? Enggak pernah, cuman bantu ngangkat. Dengan lem. Kita Dengan lem. Dengan lilin. Dengan bantu ngawet. Ini loh, pernah nggak lihat ayahnya biasanya kayunya diolesi dengan cairan warna coklat gitu. Apa itu? Pelintur. namanya apa? Apa deklarasi Pelintur. apa? Pelintur. Printer kan kalau untuk ini ya melapisi. Oke, sebelum dicat ada lagi Apa ya? apa namanya? Vernis. Lemcet. Vernis ya bacanya biasanya kita ngomongnya vernis gitu ya, dilapisi cairan coklat dulu supaya warnanya gelap itu ya, itu cairan kimia untuk menghindarkan dari rayap. Rayap ini yang nanti menggerogoti kayu. Rayap itu yang makan kayu kan Bu itu? Iya, yang makan kayu ya. Bukan. Jelas ya. Jelas. Kenapa nak? Oke, baik. Nomor 10. Berikut ini makanan yang bukan merupakan hasil pengolahan bioteknologi. Bukan bioteknologi. Yang mana? Tape. Tahu. Oke. Tempe, tape, dan keju itu melibatkan namanya bakteri. Tempe, tape, dan keju. Kalau tahu tidak pakai ya, itu cuma proses pemadatan saja, tidak ada proses Dicetak. dicetak gitu aja. Oke, dari nomor 1 sampai 10 ada yang mau ditanyakan? Semua sudah terjawab? Enggak. Udah. Udah. Nomor 10 tadi jawabannya apa? Nomor 10 C. C. Yang C, tahu. Kalau tempe itu menggunakan ragi gitu ya. Kemudian tape juga ragi, keju menggunakan bakteri ya. Ada proses. Bakteri. Nah, iya, bakteri. Kayak yogurt itu kan juga menggunakan bakteri, Yakult juga. Bu, tapi aku pernah baca Bu, itu bukan bantu. Aku tuh ada tulisannya. Apa? Apa tadi kalau sifatnya? Pokoknya
dapat diperbarui dan Iya, Pak, tidak dapat diperbarui. dapat diperbarui Oke, dan tidak dapat bagus. diperbarui. Betul. Jabal Razik. Oke, dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Silakan dilengkapi ya. Pinter hari ini semangat nih Maci, keren. Rasa. Nomor 2, isi satu saja. Contoh sumber daya alam hayati. Contohnya apa? Hewan. Boleh hewan ya, misalkan hewan apa itu kan banyak ya. Pilih salah satu. Oke, sampun. Di nomor 3 yuk. Udara, air, dan tumbuhan termasuk sumber daya alam yang bersifat Dapat diperbarui. dapat diperbarui. Bagus sekali ya. Dapat diperbarui. Oke. Ini batu bara yang udah nyambung bara. Oke, nomor 5. Sumber daya alam merempat ya. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam termasuk dalam sumber daya alam Tidak dapat diperbarui. tidak dapat diperbarui. Oke. Sumber daya alam Nomor 5. Sumber daya alam sangat berhubungan dengan apa? Lingkungan. Lingkungan. Oke, nomor 6 ya nak. Jika lingkungan rusak, sumber daya alam yang ada di dalamnya akan ikut rusak atau terganggu. Boleh ya. sumber daya alam Lanjutkan. Sumber daya alam dapat diolah dengan menggunakan teknologi. bioteknologi atau teknologi. Betul, teknologi. Jenis makanan sudah sekarang dapat biotek. Nah itu sudah ada. Tempe tape. Sampun nomor 7. Sampun. Sekarang nomor 8. Jenis makanan yang diolah dengan cara menggunakan bioteknologi. Contohnya apa tadi? Tempe tape keju. Tempe, tape, keju, yogurt, boleh. Apa lagi ya yang? Kalau coklat bagaimana? Coklat enggak ya, cuman perubahan wujudnya saja ya, tidak menggunakan kalau hidup. Tape keju. Yogurt. Jadi ngomongin makanan nih ya. 9. Makanan dapat diawetkan dengan cara, supaya bisa tahan lama, tidak Taruh mudah kulkas, busuk. taruh kulkas. Pinter. Taruh kulkas, dibekukan. Apalagi? Apa? Pernah dengar itu tak? Manisan. Diapakan itu kalau manisan? Didiamkan semalaman. Didiamkan semalaman dengan dalam apa? Kan harus dikasih larutan apa gitu? Apa? Manisan. Cara membuatnya enggak, Bu? Waduh, Sesek dengarkan Mas Alfa. Cara membuat manisan. Gitu, berbagi asinan, proses penggaraman, dibekukan itu boleh ya. Pinter. Jadi ngomong makanan ini. Ya. Goreng. Baik. Yang nomor 10. Nyam. Ya. Salah satu cara melestarikan sumber daya alam. Ayo tadi. Menggunakan seperlunya saja. Menggunakan seperlunya. Menggunakan sebaik-baiknya. Terus. Hemat. Boros.
Tidak boros. Oke. Satu aja. Yang jawabannya banyak. Menggunakannya dengan bijak. Nek Kak Boto ya tadi itu ada yang dimatikan, menghemat bahan bakar. Nanti kalau tidak jauh aja perginya jalan kaki ya. Tidak dikit-dikit naik motor, tidak dikit-dikit naik mobil ya. Oke, ya. Ada yang masih perlu dijelaskan lagi? Oke, silakan nak. Oke. Ya, demikian tadi pembahasan kita tentang sumber daya alam. Nah, sekali lagi, karena anak-anak sudah tahu sumber daya alam itu ada yang bisa diperbarui, ada yang tidak bisa diperbarui. Ya, kita yang waspada yang tidak bisa diperbarui. Nah, betul tadi harus dihemat, gunakan dengan bijak. Supaya apa? Nanti generasi berikut Alah. Beristirahat ya. Selamat gunakan waktu kita untuk beristirahat. Ulangan IPA-nya bagi yang belum? Oke. Gunakan presensi dulu bagi yang belum. Oke, main yang kiri. Terima kasih ya. Baik, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu tadi ya bimbingan belajar ada IPA soal mengulang mereview yang pelajaran yang udah kelas 4 itu loh guys. Nah tadi ada soal kesalahannya mama membantu tapi salah aku. Jadi nilainya 60. Ya gak apa-apa lah, itu cuma latihan kok. Oke. Oh iya guys, mohon maaf ya guys ya, tadi itu nge-lag internetku guys, nggak tahu kenapa. Jadi peringkatku paling bawah sama nilainya jelek juga. Mohon maaf ya guys ya. Oke. Semoga bermanfaat buat kalian yang semua ya, buat kalian yang di semua tinggal di Kalimantan, Sumatera dan lain-lain, semoga bisa melihatnya, oke? Semoga bermanfaat. Anak Indonesia hebat, meraih prestasi yang cemerlang. Allah Akbar. Wassalamualaikum. Nilaimu berapa nak? 60. Lah kok bisa? Loh tadi mau bantu tapi salah itu. Internetmu juga error. Oke lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.